Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini, kita mau bongkar satu bagian penting, tapi sekaligus licin ya dalam analisis investasi. Yakni, gimana sih cara kita seharusnya baca laporan laba rugi dan pakai angka pendapatan atau earnings itu buat menilai saham. Sumber kita kali ini, intisari dari bagian V, buku legendaris Security Analysis edisi ke-6. Tentunya, karya Benjamin Graham dan David Dodd yang memang fokus banget ke analisis akun pendapatan ini. Anda pasti sering lihat kan, harga saham bisa terbang tinggi atau malah anjlok cuma gara-gara laporan laba terbaru? Iya, sering banget itu. Nah, Graham dan Dodd ini kayak detektif keuangan gitu ya. Mereka ngajarin kita supaya nggak gampang percaya aja sama angka yang disajikan. Misi kita hari ini memahami gimana sih cara mereka bedah pendapatan secara kritis, milah mana laba yang beneran cerminan bisnis inti, mana yang cuma ilusi, atau wah, jangan-jangan sengaja dibuat nipu. Siap lihat lebih dalam? Persis. Graham dan Dodd memang menekankan banget pentingnya kekuatan pendapatan atau earning power. Itu jadi inti valuasi. Tapi di saat yang sama, mereka juga kasih peringatan keras nih. Analis harus selalu waspada sama berbagai distorsi, mau disengaja atau enggak. Kerangka berpikir mereka ini, meskipun udah puluhan tahun lalu ya, tapi rasanya relevan banget buat navigasi laporan keuangan zaman sekarang yang makin kompleks. Yuk kita mulai aja bedahnya. Oke deh, kita mulai dari pergeseran cara pandang yang dicatat Graham dan Dodd. Dulu katanya, investor lebih lihat nilai aset atau nilai buku ya. Betul. Tapi terus fokusnya geser. Nah, kenapa ini kemampuan hasilkan laba, earning power ini jadi sentral banget gitu dalam nilai saham? Jadi gini, pergeseran ini muncul karena pasar mulai sadar. Nilai perusahaan yang jalan, going concern gitu, itu lebih ditentukan sama kemampuannya hasilin profit di masa depan. Bukan cuma sekedar nilai jual aset fisiknya, kalau katakanlah dilikuidasi. Aset kan bisa aja nggak produktif, tapi earning power yang stabil, nah itu yang kasih nilai ke bisnis. Akan tetapi, nah ini poin pentingnya nih, Graham dan Dodd itu skeptis banget sama mentalitas era baru kayak di akhir 1920-an itu loh, yang terlalu mendewakan tren pertumbuhan pendapatan, tapi tanpa analisis fundamental yang kuat. Mereka lihat ini, ini akar spekulasi liar yang ujungnya bencana. Oke. Jadi earning power itu penting banget, tapi jangan sampai kita cuma ikut-ikutan euforia tren aja gitu. Artinya kita perlu bukti yang kuat ya. Bukan cuma cerita pertumbuhan yang kedengarannya bagus. Kemampuan hasilkan laba itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma harapan. Tepat. Nah, ini langsung bawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana kita bisa percaya sama angka laba yang dilaporkan? Saya sering lihat investor fokus banget ke angka laba bersih, yang paling bawah itu loh. Iya, bottom line itu ya. Tapi Graham and Dodd kok kayaknya nggak percaya gitu aja ya? Apa sih yang mereka khawatirkan? Yang bikin angka itu bisa nipu? Kekhawatiran utama mereka itu, angka laba bersih itu seringkali campuran dari macam-macam hal. Nggak semuanya cerminan kinerja operasional bisnis yang sebenarnya dan berkelanjutan. Jebakan pertama, yang paling sering ditemui nih, itu gagalnya misahin antara pendapatan yang rutin, yang berulang, recurring, dari operasi inti. Sama pendapatan yang sifatnya cuma sesekali, nggak berulang, non-recurring. Oh, maksudnya kayak keuntungan durian runtuh gitu kali ya? Nah, iya. Contohnya gitu, misalnya laba gede dari jual gedung kantor lama, atau untung gede karena berhasil beli lagi utang obligasi perusahaan di pasar pas harga diskon. Itu semua bisa bikin laba bersih kelihatan bagus di satu periode laporan, tapi kan jelas bukan sesuatu yang bisa diharapkan terjadi lagi tahun depan. Bener juga ya. Nah, ini bisa kasih kesan palsu kalau bisnis intinya lagi bagus banget. Graham dan Dodd kasih contoh nyata di buku mereka, kayak kasus Manhattan Electrical Supply tahun 1926. Labanya lonjak gara-gara jual aset, bukan dari bisnis listriknya. Wah. Atau Armor and Company tahun 1932, labanya ditopang untung beli lagi obligasi murah. Wah, ini kalau analis nggak jeli misahin ini bisa salah total ya. Nilai kesehatan bisnisnya dikira jaya dari operasi, padahal cuma untung sesaat. Ini baru satu jebakan loh. Ada lagi nggak? Ada, dan ini mungkin lebih susah dideteksi ya. Potensi apa yang mereka sebut pendapatan rekayasa. Manufactured earnings. Pendapatan rekayasa. Gimana tuh? Ini intinya praktik manipulasi akuntansi buat bikin laba kelihatan lebih bagus atau malah lebih jelek sesuai maunya manajemen. Waduh. Contohnya, gini, di tahun yang lagi jelek nih, perusahaan mungkin sengaja melakukan write down aset atau persediaan secara berlebihan. Tujuannya? Tujuannya biar tahun berikutnya
biaya depresiasi atau harga pokok penjualannya jadi lebih rendah. Jadi laba tahun berikutnya kelihatan melonjak secara artifisial. Wah, itu licik banget ya. Kayak nyimpen biaya buat dilaporin di tahun jelek, biar tahun berikutnya kelihatan bagus. Bisa juga sebaliknya, mengkapitalisasi biaya yang harusnya langsung dibebankan sebagai pengeluaran di periode itu. Contohnya gimana? Misalnya, biaya riset gede atau promosi besar. Malah dimasukin ke neraca sebagai aset tak berwujud, bukannya langsung ngurangin laba tahun itu. Ini bikin laba periode berjalan jadi kelihatan lebih tinggi. Contoh kayak American Machine and Metals yang disebut di buku itu, nunjukin betapa fleksibelnya aturan akuntansi bisa dimanfaatin buat ngatur angka laba. Jadi, laporan laba rugi itu bukan sekedar catatan fakta ya, tapi juga hasil dari berbagai pilihan dan asumsi akuntansi gitu. Bener banget, pilihan metode akuntansi buat persediaan aja misalnya FIFO atau LIFO itu bisa hasilin angka laba beda loh. Apalagi pas harga barang naik turun. Yang lebih krusial lagi, itu kebijakan depresiasi aset tetap sama amortisasi aset tak berwujud. Perusahaan bisa aja pilih masa manfaat aset yang lebih panjang atau metode depresiasi garis lurus biar beban depresiasinya lebih kecil per tahun. Biar laba kelihatan lebih gede jangka pendeknya gitu ya. Iya, makanya Graham dan Dodd nekenin banget analis harus benar-benar cek kewajaran kebijakan depresiasi ini. Bandingin sama praktik industri atau perusahaan sejenis. Jangan sampai laba kelihatan tinggi cuma karena depresiasinya ditahan-tahan. Nah, ini jadi nyambung ya sama komentar Seth Klarman di pengantar edisi ke-6 buku ini. Dia bilang, value investor modern makin fokus ke arus kas bebas, free cash flow. Kenapa gitu ya? Mungkin karena arus kas ini lebih susah dimanipulasi ya dibanding laba akuntansi? Itu poin yang syarat penting dan makin relevan sekarang. Laba akuntansi itu kan banyak melibatkan estimasi, asumsi, pilihan metode. Sedangkan arus kas, terutama arus kas dari operasi, itu lebih cerminin realitas ekonomi, duit tunai yang beneran dihasilkan atau dipakai sama bisnis inti. Arus kas bebas, yaitu kas dari operasi dikurangi belanja modal buat pertahanin bisnis, nah itu kasih gambaran yang lebih keras soal kemampuan perusahaan hasilin duit tunai yang beneran bisa dibagi ke investor atau buat ekspansi. Jadi pelengkap penting banget ya buat analisis laba. Krusial. Intinya setelah lihat semua ini, analisis laba itu butuh kerja detektif. Nggak bisa cuma baca angka akhirnya aja. Oke deh, anggaplah kita udah usaha keras nih bersihin angka laba. Udah misahin yang non-berulang, udah waspada sama trik akuntansi, kita punya gambaran laba yang lebih solid lah. Tapi, bahkan setelah kita punya angka yang lebih bersih pun, Graham and Dodd ngingetin kita, jangan kejebak sama data sesaat. Jadi, gimana seharusnya kita pakai rekam jejak pendapatan ini buat nilai perusahaan? Apa laba kuartal terakhir atau tahun terakhir yang paling penting? Pasar kan seringnya heboh sama laporan terbaru. Nah, ini salah satu kontribusi Graham dan Dodd yang paling fundamental dan sering banget dilawan sama perilaku pasar jangka pendek. Mereka keras banget menganjurkan penggunaan laba rata-rata selama periode waktu yang cukup panjang, misalnya 5, 7, atau bahkan 10 tahun. Itu jadi dasar valuasi. Bukan cuma laba tahun terakhir atau proyeksi tahun depan ya. Bukan. Kenapa? Karena mereka lihat pasar itu cenderung irasional, terlalu reaktif sama berita terbaru, mau positif atau negatif. Fokus ke kinerja sesaat ini bikin harga saham fluktuatif banget, liar, seringkali jauh dari nilai intrinsik bisnis yang sebenarnya. Mereka pakai analogi pemain baseball di buku itu kan? Saya suka tuh analoginya. Iya, betul. Kita kan nggak nilai kehebatan pemukul cuma dari performa seminggu terakhir. Kita lihat rata-rata pukulannya selama satu musim atau beberapa musim, biar tahu kemampuannya yang sebenarnya. Fokus ke hasil sesaat bisa nipu banget. Analogi yang pas banget. Laba 1 atau 2 tahun bisa aja dipengaruhi kondisi ekonomi yang lagi bagus banget atau jelek banget, atau faktor khusus lain. Laba rata-rata selama satu siklus bisnis penuh, katakanlah 7-10 tahun, itu kasih gambaran yang jauh lebih stabil dan andal soal earning power inti perusahaan yang sebenarnya, kemampuannya hasilin laba di kondisi normal maupun sulit. Tren gimana? Perlu diperhatiin nggak? Tren perlu diperhatikan, tapi harus dianalisis kritis. Apakah tren ini didukung fundamental kuat atau cuma sementara? Laba rata-rata tetap jadi jangkar utamanya. Terus gimana ini nyambungnya ke valuasi? Dulu sering dengar patokan PE ratio 10x itu bagus. Apa pandangan Graham dan Dodd soal penggunaan pengganda atau multiplier kayak PE ratio ini? Apalagi setelah kita pakai laba rata-rata.
Mereka lihat sih seiring waktu, pasar memang cenderung kasih valuasi PE ratio yang lebih tinggi. Tapi mereka itu konservatif banget dalam menetapkan batas atas harga yang layak dibayar kalau tujuannya investasi yang aman, bukan spekulasi. Di edisi kedua buku mereka, tahun 1940, itu mereka saranin angka sekitar 20 kali laba rata-rata jangka panjang sebagai batas harga tertinggi yang masuk akal buat dibayar investor, biar dapat saham yang nilainya bisa dijustifikasi secara fundamental. Jadi kalau bayar lebih dari PE 20x laba rata-rata itu gimana? Nah, kalau bayar lebih dari itu, menurut pandangan mereka ya, itu udah masuk wilayah spekulasi. Investor udah lebih ngandelin harapan harga bakal naik lagi, teori greater fool gitu, bukan analisis nilai intrinsik yang terukur. Menarik. Jadi PE 20x dari laba rata-rata itu semacam batas psikologis mereka ya, biar tetap nyaman di koridor investasi yang disiplin? Betul. Bukan berarti saham nggak bisa naik lebih tinggi lagi, tapi risikonya dianggap udah nggak sepadan dari sudut pandang nilai intrinsik. Wah, ini pembedaan penting nih antara investasi sama spekulasi. Iya. Intinya, utamakan stabilitas dan nilai terukur jangka panjang. Jangan tergoda kilau kinerja sesaat yang mungkin nggak bertahan lama. Persis. Tadi kita ngomongin pentingnya lihat data laba historis rata-rata. Tapi, apa data masa lalu ini selalu jadi panduan yang baik ya? Rasanya di dunia yang berubah cepat gini, lihat data 10 tahun ke belakang kadang kerasa kurang relevan deh. Kapan kita harus curiga sama rekam jejak historis ini? Pertanyaan bagus banget. Dan Graham serta Dodd pun sadar soal keterbatasan ini. Mereka nekenin, analisis kuantitatif lihat angka historis itu harus selalu dibarengi analisis kualitatif. Paham bisnisnya. Data historis jadi nggak relevan atau malah bisa nyesatin kalau ada perubahan fundamental yang signifikan dalam bisnis itu sendiri atau di landscape industrinya. Masa lalu nggak bisa dipakai prediksi masa depan kalau aturan mainnya udah berubah gitu. Contohnya perubahan fundamental tuh kayak gimana sih? Misalnya nih, sumber pendapatan utama perusahaan berubah total. Di buku ada contoh Freeport Texas Company yang mindahin operasi tambang utamanya ke lokasi baru. Struktur biaya dan royaltinya beda sama sekali. Oh ya. Jelas kan rekam jejak laba dari tambang lama nggak bisa lagi dipakai gitu aja. Atau kalau ada perubahan struktural dalam prospek harga komoditas utama yang dihasilkan perusahaan. Kayak yang mereka bahas buat industri tembaga. Kalau ada alasan kuat buat percaya harga tembaga di masa depan bakal secara permanen beda jauh dari rata-rata historis, ya laba masa lalu jadi kurang relevan deh. Saya ingat ada contoh yang lebih dramatis lagi deh. Kasus Interboro Rapid Transit System, ERT, di New York. Perusahaan ini punya sejarah laba bagus banget kan? Ya, betul itu. Tapi terus ada perubahan kontrak sama pemerintah kota, terus muncul persaingan baru, yang bikin udah jelas banget kalau laba masa depannya pasti bakal jauh lebih rendah. Wah, kalau pakai rata-rata laba masa lalu buat nilai saham ERT waktu itu bisa bencana ya. Tepat sekali. Kasus IRT itu contoh klasik banget betapa pentingnya lihat ke depan. Pahami konteks bisnis saat ini dan masa depan, jangan cuma terpaku sama angka masa lalu. Ini negesin lagi, kalau analisis investasi itu bukan cuma ngolah angka ya, tapi juga pahami cerita di balik angka itu. Bisnisnya, industrinya, manajemennya, regulasinya. Oke. Analis harus tanya, kondisi yang hasilin laba di masa lalu masih berlaku nggak hari ini dan di depan? Kalau jawabannya enggak, ya data historis harus dikasih bobot lebih kecil atau bahkan diabaikan. Nggak bisa nyetir cuma lihat kaca spion ya, apalagi kalau jalan di depan kelihatan beda banget. Nah, itu dia analoginya. Poin bagus. Jadi kombinasi kuantitatif dan kualitatif itu mutlak ya. Nah, ada satu faktor lagi yang mereka bahas di bagian fee ini, struktur modal. Gimana perbandingan utang sama ekuitas dalam pendanaan perusahaan itu pengaruhnya ke cara kita lihat laba, khususnya laba per saham EPS. Dari analisis, perusahaan yang pakai banyak utang dalam pendanaannya sering disebut punya leverage tinggi atau struktur modal top heavy, itu cenderung punya laba per saham atau EPS yang lebih fluktuatif. Lebih fluktuatif. Kenapa gitu? Karena beban bunga utang itu kan sifatnya tetap. Harus dibayar berapapun laba operasinya. Akibatnya, pas laba operasi naik dikit aja, setelah dikurangi bunga tetap, sisa laba buat pemegang saham biasa naiknya bisa lebih gede persentasinya. Oh, Sebaliknya juga gitu, kalau laba operasi turun, penurunannya itu juga dampaknya ke EPS jadi lebih besar, teramplifikasi gitu. jadi kayak tuas pengungkit gitu ya? Utang bisa gandain dampak perubahan laba operasi ke laba bersih per saham, baik positif maupun negatif. Kayak pedang bermata dua dong.
Persis. Leverage bisa gedein potensi untung per saham pas bisnis lagi bagus. Tapi sekaligus gedein resiko rugi atau penurunan tajam EPS pas bisnis lagi sulit. Ini bikin saham perusahaan dengan utang tinggi biasanya lebih sensitif sama siklus ekonomi dan dianggap punya profil risiko lebih tinggi. Masuk akal. Sebaliknya, perusahaan tanpa utang mungkin EPS-nya lebih stabil, tapi bisa jadi kurang optimal dari sisi pengembalian ekuitas kalau sebenarnya mereka bisa manfaatin utang murah secara produktif. Artinya, pas nilai valuasi, kita harus pertimbangin tingkat leverage ini ya. Tentu saja, analis harus lihat tingkat utang perusahaan wajar nggak buat industrinya. Terus gimana leverage itu pengaruhin kualitas dan volatilitas labanya. Risiko yang lebih tinggi karena leverage biasanya perlu dikompensasi dengan valuasi yang lebih konservatif. Misalnya nunjuk PE ratio lebih rendah dibanding perusahaan sejenis yang utangnya lebih dikit. Ini bagian penting dari nilai keseluruhan risiko dan potensi pengembalian investasi. Oke. Rasanya kita udah kupas cukup dalam ya, intisari dari bagian V-Security Analysis ini. Kesimpulan besarnya nih, angka laba bersih yang sering jadi headline itu cuma puncak gunung es aja. Betul. Buat benar-benar paham nilai sebuah perusahaan, kita perlu nyelam lebih dalam, bedah sumber labanya, bersihin dari pos-pos non-recurring sama distorsi akuntansi, lihat kinerja rata-rata jangka panjangnya, dan jangan lupain analisis kualitatif soal bisnis plus pengaruh struktur modalnya. Pendekatan Graham dan Dot ini benar-benar nutut sikap skeptis, kerja keras, sama kedalaman analisis ya, nggak gampang. Tepat sekali. Ini bukan formula ajaib buat cepat kaya, tapi sebuah kerangka kerja yang disiplin buat pahami earning power, kekuatan hasilin laba yang sebenarnya, yang berkelanjutan dan bisa diandalin jangka panjang. Fokusnya itu nemuin nilai intrinsik yang solid, bukan sekedar ikutin tren pasar atau terbuai angka laba sesaat yang mungkin, semu. Kualitas laba sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada kuantitasnya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan menarik buat Anda bawa pulang dan renungkan. Di era dominasi perusahaan teknologi sekarang, yang kekayaannya banyak berupa aset tak berwujud, kayak merek, data pengguna, algoritma, Iya. dan model bisnisnya bisa berubah cepet banget, gimana prinsip analisis pendapatan ala Graham dan Dodd yang banyak dikembangin di era industri ini bisa kita terapin secara efektif ya? Apakah ledakan informasi yang kita punya sekarang justru bikin analisis laba yang cermat jadi lebih sulit karena terlalu banyak noise? Atau malah jadi lebih mudah karena data lebih transparan? Gimana menurut Anda? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.